saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenan kita bersekutu dalam kebaktian hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Liturgi pada hari ini kita memakai liturgi perayaan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-182 tahun dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega. Subtema Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berhimpun dalam pengucapan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan. 10 April 1839 Pulau Kalimantan menerima kabar keselamatan dengan dibaptiskan seorang dari suku Dayak di Betabara, menjadi pertanda benih Injil telah diterima dan mulai tumbuh. Sejak saat itu, gereja menjalankan panggilan susinya untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah berbagai tantangan guna menyatakan kasih dan anugerah Allah yang menyelamatkan dunia, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, sambil menantikan penggenapan datangnya kerajaan Allah. Pada saat ini, perayaan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis ke-182 kita rayakan dalam situasi yang berbeda di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sekalipun ada kabar sukacita karena saat ini telah ditemukan vaksin yang dapat merangsang terbentuknya sistem kekebalan tubuh, tetapi kita tetap berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan. Dalam keadaan apapun, kita juga tetap dipanggil untuk berdiri teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdiri bersama mengumandangkan pujian hormat kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Kita menyanyikan pujian Serikat Persaudaraan. Panggilan beribadah, sungguh semua bukan karena kita, tetapi oleh kasih dan perkenanannya, Dialah Yesus Kristus, Tuhan Sang Kepala Gereja yang telah memanggil kita menjadi gereja yang misioner untuk berkarya di ladangnya, mewujudkan segala kehendak, kuasa dan kemurahannya, baik di internal gereja tetapi juga dalam kiprah bersama bangsa dan negara ini. Dialah jalan yang benar ke damai yang baka. Percayalah dan datanglah kepadanya. Dialah sumber segala berkat yang telah memberkati bumi Kalimantan dengan tanah yang subur, hutan yang rindang, dengan segala pepohonan dan satwa, serta kekayaan alam dalam tanah berupa emas, minyak dan batu berharga, serta air yang mengalir pada sungai-sungai dan danau dengan segala binatang air yang mengeriap di dalamnya. Sekarang keselamatan yang telah diberikan di bumi Kalimantan, saat ini berita keselamatan dan pembebasan serta keadilan bagi semua ciptaan itu
juga disampaikan dari Pulau Kalimantan ke seluruh pelosok negeri dan segenap bangsa dunia melalui Gereja Kalimantan Evangelis. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars GKE. Ibadah syukur HUT ke-182 Gereja Kalimantan Evangelis. Saat ini kami tabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Jemaat kekasih Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari nyanyian Kidung Baru, Gereja Bagai Batra. Gereja bagai bendera di
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa ucapan syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu kepada kami sebagai gereja, karena Engkau telah mengatur dan mengarahkan panggilan kami pada tujuan yang mulia untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami bersyukur karena Engkau menetapkan bagi kami panggilan suci dengan untuk berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan kasih, kedamaian, kebenaran, kejujuran, dan keutuhan ciptaan, serta menghargai hak-hak asasi manusia, mewujudkan kepastian hukum, serta kesetaraan dan keadilan gender. Tetapi kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau atas panggilan pengutusan kami di dunia ini yang tidak sungguh-sungguh kami kerjakan, dan kesalahan kepada saudara-saudara kami melalui kata-kata dan tindakan lalai kami. Kami tidak mematuhi Engkau dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Kami sungguh-sungguh mengaku dosa kami dan berharap pada pengampunan dan belas kasih-Mu. Amin. Jemaat berdiri, kita menerima berita anugerah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi kita yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa dan berharap pada kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat. Di saat ini kau perlu Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Mazmur pasalnya 133 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-3. Mazmur 133
ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-3. Demikian dituliskan di atas perikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Selamat pagi, Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami hari yang baru, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Kami mohon kepada Tuhan untuk boleh menerangi hati, pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kami melalui kebenaran firman. Dan firman ini juga boleh menjadi pedoman dan penuntun bagi kami sekalian dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami terus ya Tuhan, untuk senantiasa rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai Allah untuk memberitakan kebenaran ini. Biarlah hikmat yang bersumber daripada Tuhan juga boleh mengurapi kehidupan hamba, dan hamba boleh berkata-kata untuk menyuarakan kebenaran firman ini, sehingga firman yang hamba sampaikan boleh sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami saat ini Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya ulangi, 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop, Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seseorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati
diberkati dalam Yesus Kristus, pernahkah Anda berada dalam suasana gelap? Jika pernah, apa yang Anda rasakan? Yang kita rasakan ketika kita berada dalam suasana yang gelap, yang pertama, kita tentu tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Semuanya terlihat hitam. Bahkan sangat sulit bagi kita untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan dalam suasana gelap. Kalau kita berjalan selangkah saja ke depan, ada benda di depan kita. Ketika kita berjalan, maka kita akan menabraknya. Kita akan terjatuh, kita akan tersandung. Dan mungkin dari sebagian orang juga akan merasakan adanya ketakutan ketika dalam suasana gelap. Dan ini seringkali dialami oleh anak-anak. Nah, karena itu saudara-saudari jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, manusia sangat membutuhkan yang namanya terang. Makanya tidak heran ketika hari mulai gelap atau tiba-tiba mati lampu, secara otomatis kita bergegas untuk menghidupkan lampu atau kita mencari alat penerang seperti senter, lilin, dan juga alat-alat penerang lainnya yang bisa memberikan cahaya. Mengapa? Karena kita tidak sanggup hidup dalam kegelapan. Nah, demikianlah gambaran kehidupan kita sebagai manusia. Ketika manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mengakibatkan manusia berjalan dalam gelap. Artinya manusia hidup di dalam dosa. Manusia sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Manusia berjalan menurut kehendak dan keinginannya sendiri. Manusia juga terpisah dari Allah. Dan bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dengan suasana yang demikian, tentu manusia juga membutuhkan dan memerlukan yang namanya terang. Terang yang akan menerangi kehidupan manusia yang gelap karena dosa. Jadi pertanyaannya, siapakah terang itu? Dalam tikung kita pada hari ini, ayat yang kelima berkata bahwa Allah adalah terang. Itu artinya sangat jelas mau menunjukkan bahwa Allah itu sendiri adalah terang itu. Terang yang telah datang ke dalam dunia, yang menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang sebagai terang itu. Ia datang untuk memberi terang kehidupan kepada manusia, sehingga di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, sehingga kegelapan tidak lagi menguasainya. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, melewati kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan Yesus Kristus, Ia datang menyelamatkan manusia dari kegelapan dosa dan juga memulihkan keadaan manusia dengan Allah sang sumber terang itu, sehingga mereka memiliki terang hidup. Terang itu telah memberikan pengharapan yang baru, memberikan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 berkata, Tuhan Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya, dan setiap orang yang mengikuti Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu artinya bahwa di dalam terang Allah, manusia
Terang itu akan menerangi jalan manusia untuk tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga dengan demikian setiap orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, maka ia harus hidup dalam terang. Suatu kehidupan yang tidak lagi hidup dalam perbuatan dosa, melainkan hidup dengan memancarkan terang Allah itu. Kita mengeluarkan dan memancarkan terang itu bagi dunia yang berupa kebaikan, kasih, sukacita, kerukunan, kedamaian, pengampunan, dan lain sebagainya. Namun jika ada yang mengatakan bahwa ia bersekutu dengan Tuhan tetapi melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka ia adalah pendusta. Ia telah menipu dirinya sendiri. Karena seseorang yang hidup di dalam terang, ia akan meninggalkan segala kemunafikan, segala kebohongan, segala penipuan dan sebagainya, sehingga ia harus menjaga hidup dengan benar sesuai dengan firman Tuhan dan senantiasa berjalan dalam terang Allah. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, apa yang mau kita renungkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kehadiran dan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia sebagai sang terang itu telah membuat manusia dipersatukan kembali dengan Allah, sehingga manusia hidup di dalam terang dan tidak lagi dikuasai oleh kegelapan dosa. Yesus telah datang dan Yesus juga telah memberikan penerangan sehingga manusia kembali hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Setiap orang yang hidup di dalam Dia memiliki kualitas hidup yang berintegritas, setia, taat, dan tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka seharusnya kita hidup dalam terang. Kita mengakui segala dosa-dosa kita, sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah dan menjadikan kita lahir baru. Dan setiap orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah akan hidup bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga melalui pengenalan dan hubungan yang baik dengan Allah, maka setiap kita akan diterangi oleh Allah. Dan yang ketiga, hari ini kita bersama-sama merayakan HUT Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-182 tahun. Berkaitan dengan nas kita pada hari ini, kita diajak untuk selalu hidup di dalam terang. Artinya, kita hidup menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, melewati sikap dan perbuatan kita. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang percaya, ada banyak jiwa-jiwa yang mengenal Juru Selamat itu. Sehingga melalui perilaku kehidupan kita, orang bisa mengenal siapa Yesus Sang Terang itu. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka. Sehingga pemberitaan kabar baik itu terus kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita lanjutkan, kita teruskan, dan kita tuntaskan pemberitaan kabar baik itu dengan penuh semangat, kerja keras, pantang menyerah untuk mengabarkan dan melanjutkan pemberitaan kabar baik yang tempo dulu pernah dilakukan oleh para misionaris kita, sehingga gereja Kalimantan Evangelis semakin maju, semakin berkembang, semakin jaya, baik itu dalam bidang pelayanan maupun itu dalam bidang organisasi. Selamat merayakan HUT GKE yang ke-182 tahun, dan hiduplah sebagai anak-anak terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan serangkaian doa sapaan kita. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami,
yang menganugerahkan hidup, kekuatan, dan kesehatan bagi kami selaku umat ciptaan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami pada saat ini boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai dan memberkati sepanjang kehidupan kami selama seminggu sepekan yang telah kami lalui. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami terima dan kami peroleh melewati pekerjaan dan usaha yang kami lakukan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau juga boleh memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas dan pelayanan kami, semua boleh terlaksana dengan baik, dan tentunya bukan karena kekuatan dan hebat kami, namun semata-mata karena pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami juga boleh mengucap syukur dan terima kasih atas setiap kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengar. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu dalam hidup kami menjadi firman yang sia-sia, tapi biarlah firman Tuhan boleh menuntun, mengarahkan, memimpin kehidupan kami untuk hidup di dalam terang Allah. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga dengan Roh Kudus itu kami boleh memahami dan memperlakukan perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup taat, setia, dan tunduk kepada-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menaikkan serangkaian doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi bangsa negara kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati dan memelihara bangsa kami, supaya bangsa kami tetap dalam keadaan aman, damai, dan juga tentram, dijauhkan dari segala permusuhan, perselisihan antara suku dan agama. Biarlah bangsa kami Indonesia ini selalu hidup dalam kuasa penyertaan Tuhan. Diberkati juga para pemimpin kami, baik dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara ini dengan baik, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam. Biarlah Tuhan hadir menolong mereka, menghibur mereka, memberi kekuatan, kesabaran bagi mereka untuk boleh melalui setiap bencana ini dengan baik, dan iman pengharapan mereka juga semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Pada surga diberkati juga gereja-gereja dimanapun berada, secara khusus gereja Kalimantan Kepengelis, dimanapun berada, baik di kota maupun desa, baik dari tingkat sinode, tingkat resort maupun tingkat jemaat. Kiranya setiap pelayanan dan program yang ada di dalamnya boleh berjalan dengan baik untuk boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati para pelayan di dalamnya, para pendeta, vikaris, pemberita, penginjil, penetua, diakon, atau siapa saja saudara-saudara kami yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Biarlah diberikan kekuatan, kesehatan, semangat untuk terus melayani jemaat-Mu di mana saja berada, sehingga nama Tuhan semakin dipuji, semakin dipermuliakan, dan pemberitaan kabar baik boleh terus diwartakan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi persiapan sinode umum pada bulan April ini. Mari Tuhan Engkau boleh memberkati setiap persiapan demi persiapan, baik itu dari panitia maupun itu dari pihak sinode. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati dan menyertai, sehingga segala sesuatu yang dipersiapkan kiranya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. Acara dan kegiatan itu boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu di mana saja berada, secara khusus gereja Kalimantan Kepengelis yang ada di Samarinda, Tanah Merah, dan Sungai Lantung. Diberkatilah setiap jemaat-jemaat-Mu. Biarlah mereka diberikan kesehatan, kekuatan, semangat, dan sukacita dalam mereka menjalani kehidupan mereka tiap-tiap hari. Diberkati usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat-Mu, sehingga mereka boleh semakin diberkati
diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Diberkati pribadi lepas pribadi, diberkati keluarga lepas keluarga, diberkati pergumulan demi pergumulan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi harapan dan keinginan dari setiap jemaat-Mu, biarlah Tuhan juga yang boleh bercampur tangan di dalamnya, memberkati, menyempurnakan setiap harapan itu, sehingga boleh berjalan sesuai seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Diberkati pula buat setiap jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan karena sakit penyakit yang diderita. Kiranya Tuhan menjamah setiap jaringan tubuh mereka yang sakit, melewati obat-obatan, tenaga para medis, makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka. Biarlah mendatangkan kepulihan, kesembuhan bagi tubuh fisik mereka yang sakit. Diberkati mereka yang sedang berduka cita atas kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Engkau hadir menghibur mereka, memberi kesabaran, memberikan ketabahan, sehingga mereka dimampukan menghadapi duka cita ini bersama-sama dengan Tuhan. Diberkati mereka yang pada saat ini dalam kesusahan dan dalam menghadapi persoalan hidup. Kiranya Tuhan membuka jalan buat setiap pergumulan yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak menjadi orang yang berputus asa, tapi mereka selalu dimampukan dan dikuatkan oleh pertolongan Tuhan menghadapi setiap masalah demi masalah. Diberkati juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberi mereka pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan talenta dan bakat mereka masing-masing. Diberkati juga bagi anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan, baik itu dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, roh, kepintaran, kecerdasan, sehingga mereka boleh belajar dengan tekun, dengan rajin, sehingga boleh membawa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan berhasil di dalam Engkau, membawa sukacita dan juga membawa kebahagiaan bagi orang tua dan juga bagi keluarga besar yang mengasihi mereka. Diberkatilah saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan berikan bagi mereka sesuai dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Dalam masa-masa mereka menantikan janji-janji Tuhan, biarlah iman dan pengharapan mereka juga dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan, senantiasa melihat bahwa setiap janji-janji Tuhan yang terbaik dan sempurna atas kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga boleh mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh bersama-sama merayakan HUT GKI yang 182 tahun, walaupun keadaan masih dilanda oleh pandemi saat ini. Biarlah Tuhan kami diberikan semangat, diberikan sukacita untuk terus mewartakan pemberitaan kabar baik itu dimanapun saja berada, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Dan juga gereja Kalimantan Evangelis semakin maju, semakin berkembang dan semakin jaya melewati setiap pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati dan menyertai gereja Kalimantan Evangelis, sehingga melalui gereja Kalimantan Evangelis Injil Kerajaan Tuhan semakin diperluaskan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami seminggu sepekan yang akan kami awali dalam minggu ini, dalam suka dan duka, dalam tugas dan pekerjaan kami, hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah situasi keadaan yang masih dilanda oleh pandemi saat ini. Kiranya Tuhan menutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami hidup dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam dan oleh anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini ikan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagi-Mu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, marilah kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian. Kasih dan pemeliharaan-Mu meneguhkan dan menguatkan. Saat ini kami bawa ungkapan syukur kami. Jadikan persembahan ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat diserahkan secara langsung ke gereja jika nanti Tuhan sudah anugerahkan kita kesempatan yang baik ke gereja, atau Bapak, Ibu, Saudara dapat mengirimkannya melalui transfer ke rekening gereja. Sementara pundi-pundi diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260, bait pertama hingga seterusnya, dalam dunia penuh kerusuhan. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Lakukanlah tugas panggilan persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia dengan menjadi alat di tangan Tuhan,
mewujudkan langit yang baru dan bumi yang baru. Bertekunlah mewartakan kabar baik dan pembebasan sehingga semakin nyata terwujud jemaat GKE yang misioner, yang berakar, bertumbuh dan berkembang. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai.